wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Syabila. Nama saya Finia. Kami akan membacakan tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Yang pertama dari slide dulu, yaitu bab 9 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 35 ayat pertama berbunyi, Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Artinya, Standar Nasional Pendidikan ini merupakan kerangka acuan dalam dunia pendidikan di Indonesia untuk mewujudkan dan menyelaraskan pendidikan untuk dapat dikembangkan di seluruh daerah di Indonesia. Artinya, Standar Nasional Pendidikan ini acuan yang jelas bagi sekolah dan tenaga pengajar untuk mengembangkan kualitas pendidikan dalam proses pembelajaran. Standar isi ini berisi tentang pemahaman konsep, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam menempuh jenjang pendidikan. Lalu ada standar proses, ini berarti merupakan rencana pembelajaran dalam proses pembelajaran dan melibatkan peserta didik. Yang ketiga ada standar kompetensi lulusan, berarti kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah menempuh jenjang pendidikan. Dan yang keempat ada standar tenaga kependidikan, artinya bertujuan untuk memadai dan memverifikasi bahwa pendidik tersebut siap untuk melakukan proses pembelajaran di kelas. Lalu ada standar pengelolaan, ini berarti tentang pengelolaan dan kegiatan yang harus diawasi dengan standar tersebut. Lalu yang ada standar pembiayaan, berisi tentang pengelolaan keuangan dalam kegiatan sekolah. Dan yang terakhir ada 8 aja dia. Dan yang kedua, ayat kedua berbunyi, Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Artinya, Standar Nasional Pendidikan ini merupakan kerangka acuan di mana yang harus digunakan dalam pendidikan formal, non-formal, dan informal yang diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan instansi suatu. Lalu artinya Standar Nasional Pendidikan ini digunakan untuk kurikulum yang jelas dan terarah. Ayat ketiga berbunyi, pengembangan Standar Nasional Pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara rasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. Jadi badan yang mengatur tentang penjaminan mutu ini adalah BPMP, yaitu Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, di mana balai ini bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan penjaminan mutu serta pengembangan model mutu pendidikan. Lalu ayat yang keempat berbunyi, ketentuan mengenai Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Jadi peraturan pemerintah yang mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan ini adalah PP nomor 4 tahun 2022. Ini merupakan perubahan atas PP nomor 57 tahun 2021 tentang 8 Standar Nasional Pendidikan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Olive. Nah, selanjutnya ada pasal 37. Nah, ayat pertama itu adalah kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat. Yang pertama itu ada pendidikan agama. Nah, pendidikan agama ini berfungsi untuk meningkatkan keimanan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada pendidikan kewarganegaraan. Nah, pendidikan kewarganegaraan ini berfungsi untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya hak dan kewajiban warga negara. Nah, yang ketiga itu ada bahasa. Nah, bahasa ini berfungsi untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dengan baik dan benar. Nah, yang keempat itu ada matematika. Nah, matematika ini berfungsi untuk membuat peserta didik agar berpikir dan menalar serta meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, yang kelima ada ilmu pengetahuan alam. Nah, ilmu pengetahuan alam ini berfungsi untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami alam sekitarnya secara ilmiah. Nah, yang keenam itu ada ilmu pengetahuan sosial. Nah, ilmu pengetahuan sosial ini berhubungan dengan kehidupan di masyarakat, sehingga dapat membentuk karakter peserta didik. Nah, yang ketujuh ada seni dan budaya. Nah, seni dan budaya ini berfungsi untuk
meningkatkan bakat dan kreativitas yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, yang kedelapan ada pendidikan jasmani dan olahraga. Pendidikan jasmani dan olahraga ini berhubungan dengan aktivitas fisik, sehingga dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan dalam beberapa aspek, seperti kebugaran. Nah, yang kesembilan ini ada keterampilan atau kejuruan. Nah, berfungsi untuk meningkatkan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, yang terakhir ada muatan lokal. Nah, muatan lokal ini berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan seni yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Nah, ayat kedua itu ada kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat. Yang pertama ada pendidikan agama seperti tadi untuk meningkatkan keimanan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada pendidikan kewarganegaraan, yaitu menanamkan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. Nah, yang terakhir itu ada bahasa. Nah, bahasa ini untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi dengan baik dan benar. Nah, bedanya antara pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan tinggi, yaitu kalau pendidikan dasar dan menengah itu persyaratannya itu untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Sedangkan kalau pendidikan tinggi ini dia itu untuk menghasilkan lulusan yang kualifikasi yang disepakati oleh KKRI, yaitu kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Nah, ayat yang terakhir yaitu ketentuan kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur lebih lanjut oleh pemerintah. Kenapa diatur oleh pemerintah? Karena pemerintah dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan tujuan pendidikan itu tercapai. Nah, kalau pasal ke-38. Nah, yang pertama dan memastikan tujuan pendidikan itu tercapai. Nah, kalau pasal ke-38. Nah, yang pertama itu ada kerangka dasar dan kurikulum pendidikan dasar dan menengah diatur oleh pemerintah. Seperti tadi, pemerintah itu untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan nasional itu tercapai dan meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, yang ayat kedua itu ada kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevan oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan dan Departemen Agama Departemen Agama Kabupaten atau Kota untuk pendidikan dasar, dan provinsi itu untuk pendidikan menengah. Jadi kalau provinsi itu untuk pendidikan menengah, sedangkan kabupaten atau kota itu untuk pendidikan dasar. Nah, kalau ayat ketiga yaitu kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan oleh setiap prodi studi. Nah, jadi perguruan tinggi ini berguna untuk menghasilkan lulusan yang untuk sumber daya manusia yang lebih unggul. Nah, yang terakhir itu ada kerangka dasar dan kurikulum pendidikan tinggi itu dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dan mengacu pada standar nasional pendidikan oleh setiap program studi. Sama kayak tadi, itu berfungsi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang lebih unggul. Sekian, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.